Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Razifal Manzaya dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Reformasi Gereja. Pertama-tama, apa itu reformasi gereja? Reformasi gereja berasal dari kata re dan form. Re yang berarti kembali dan form yang berarti bentuk. Jadi dapat diartikan kembali ke bentuk semula. Nah, reformasi gereja adalah upaya memperbaiki tatanan kehidupan dalam masyarakat yang didominasi oleh autokrasi yang menyimpang. Atau lebih jelasnya, gereja bertujuan untuk mengembalikan masyarakat ke jalan yang lurus atau ke jalan yang benar. Mengapa harus kembalikan ke jalan yang benar? Karena pada saat itu masyarakat sudah menyimpang atau gereja sudah menyimpang dari jalan yang benar. Nah, apa yang dimaksud contoh penyimpangannya itu seperti apa? Contoh penyimpangannya itu adalah seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa. Nah, sekarang nomor satu ada latar belakang. Latar belakang reformasi gereja itu reformasi gereja pertama kali terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16. Ada beberapa yang melatar belakangi reformasi tersebut. Ada tiga hal yang melatar belakanginya. Tiga hal utama. Yang pertama, penjualan surat-surat pengampunan dosa pada orang-orang atau pada masyarakat yang tidak ikut dalam perang salib. Setelah itu para pastor yang menganggap diri mereka keramat atau mengagungkan diri mereka sendiri. Setelah itu ada juga banyaknya ketidakpuasan pada gereja Katolik seperti yang terjadi di Bohemia, di Inggris dan di tempat-tempat lainnya. Walaupun tahu hal-hal ini tidak benar, tetapi masyarakat tetap terikat kepada gereja karena percaya bahwa jika di dalam gereja mereka akan aman dan jika di luar gereja mereka akan binasa. Pada abad ke-16, Renaissance atau kelahiran kembali itu diawali dengan reformasi gereja yang ditujukan agar barat bangkit dari abad ke-8. Nah, abad ke-8 biasanya disebut oleh mereka dengan sebutan Dark Age, yaitu sekitar abad ke-4 sampai ke-15. Apa itu Dark Age? Dark Age itu adalah periode masyarakat didominasi oleh pemerintahan dan juga kekuasaan agama. Nah, dalam reformasi gereja ada juga tokoh-tokoh yang melakukan reformasi tersebut. Nah, saya akan mengambil dua tokoh saja. Yang pertama itu ada Martin Luther. Martin Luther itu dia dari tahun 1483 sampai 1546. Nah, Martin Luther ini merupakan tokoh reformasi gereja yang berada di Jerman. Nah, faktor-faktor terjadinya reformasi gereja di Jerman oleh Martin Luther itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama itu adalah Jerman negara agraris yang terbelakang dari negara-negara lainnya. Seperti contohnya faktor-faktor perdagangan Jerman itu belum berkembang dan ada juga penyembahan tokoh-tokoh atau barang-barang suci dan lain-lainnya. Dan juga ada juga penjualan surat-surat pengampunan dosa terbanyak dibanding negara-negara lain. Itulah yang menyebabkan Jerman sebagai negara agraris yang terbelakang. Yang kedua ada juga rakyatnya menderita karena kekuasaan gereja Katolisme seperti dalam hal pajak dan lain-lain, seperti penarikan pajak yang semena-mena dan lain-lainnya. Setelah itu Martin Luther melakukan protes dengan cara membacakan atau melakukan reformasi dengan cara membacakan 99 pernyataan protes pada gereja dan lembaga-lembaga penjual surat pengampunan dosa. Nah, contoh dari 99 pernyataan tersebut atau beberapa isinya adalah nomor satu, penjualan surat pengampunan dosa yang dianggap menyimpang dan harusnya daripada membeli surat pengampunan dosa menurut Martin Luther, uang yang digunakan untuk membeli surat pengampunan dosa tersebut lebih baik disisihkan untuk orang miskin atau fakir-fakir miskin. Nah, setelah itu ada juga penentangan doktrin sakramen suci gereja. Setelah itu ada juga orang-orang menurut Martin Luther, orang-orang harus bertobat langsung kepada Tuhannya, bukan kepada pastor-pastor yang ada di gereja. Bukan melalui perantara pastor-pastor yang ada di gereja. Setelah itu ada juga menolak hierarki kependetaan. Nah, karena gagasannya Martin didukung oleh penguasa dan bangsawan-bangsawan yang ada di dekatnya, jadi reformasi gereja di Jerman pun terjadi dan itu berhasil. Nah, setelah itu ada tokoh kedua. Tokoh kedua itu adalah Johannes Calvin. Nah, Johannes Calvin ini melakukan reformasi dari tahun 1500
1509 sampai 1564. Dia itu adalah tokoh yang melakukan reformasi di Eropa. Nah, apa yang dilakukan Calvin? Calvin itu ia meletakkan dasar-dasar teologis, filosofis dan intelektual yang kok pada reformasi. Nah, setelah itu isi dari pemikiran Calvin itu adalah ada setidaknya ada 4, yaitu adalah menurutnya takdir telah ditentukan oleh Tuhan, jadi takdir tidak ditentukan oleh pastor dan lain-lainnya. Yang kedua, manusia sudah berdosa sejak kejatuhan Adam, yaitu semenjak kejadian Adam. Nah, yang ketiga yaitu adalah manusia melawan hawa nafsu dengan ujian hidup, bukan menjadi biarawati. Jadi mereka menahan hawa nafsu mereka bukan dengan menjadi biarawati di gereja-gereja, tetapi melainkan dengan bersabar dalam ujian-ujian hidup mereka. Setelah itu Calvin juga menentang doktrin sakramen suci gereja seperti yang dilakukan oleh Martin Luther. Nah, ada yang ketiga juga ada dampak reformasi gereja. Dampak reformasi gereja itu ada dua, intinya ada dua. Yang pertama dalam hal sosial dan politik itu contohnya menimbulkan Western Christendom seperti lembaga-lembaga kepausan Roma. Yang kedua ada juga melahirkan kekuasaan absolut di Eropa. Nah, yang ketiga ada juga banyaknya pertikaian Calvinisme dengan Katolik, perang saudara dan lain-lain karena paham yang tidak sejalan atau perbedaan pendapat. Nah, setelah itu ada juga reformasi, yang kedua itu ada juga reformasi menyebabkan terbelahnya Kristen jadi sekte-sekte kecil seperti Lutherisme, Calvinisme, habis itu ada juga Anglikanisme akibat ini dan lain-lainnya. Nah, setelah itu akibat ini terpecahnya Eropa, maaf. Reformasi menyebabkan terbelahnya Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Nah, contohnya itu ada Lutherisme, Anglikanisme, Calvinisme dan lain-lainnya. Akibat dari terpecahnya Kristen menjadi sekte-sekte kecil ini, Eropa pun terpecah karena keagamaan seperti Jerman Utara dan juga Skandinavia yang menganut sistem Luteranisme. Setelah itu ada juga negara-negara yang menganut Calvinisme, ada juga negara-negara yang menganut Anglikanisme dan lain-lainnya. Menurut saya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.